gitu ya, melahirkan satu kesadaran bersama gitu tentang kepemimpinan gitu. Akhirnya di sana kesadaran itu mulai tercipta ya, karena beliau seperti bukan hanya sekali dua kali kampanye kayak gitu ya, kayak orang-orang, beliau telah melakukan lama gitu ya. Merintislah, menanam itu udah lama banget gitu. Itu salah satu faktor kemenangan yang paling utama adalah media. Yang kedua adalah faktor kesadaran masyarakat Jawa Barat gitu ya, atau orang Sunda. Kesadaran masyarakat Jawa Barat akan kebutuhan saat ini tentang pemimpin yang nyunda. Ini adalah satu kesadaran masyarakat Jawa Barat ketika melihat atau merasakan para pemimpin-pemimpin yang ya bisa dibilang agamis gitu ya, atau lebih berpenampilan lebih kepada hal-hal struktural gitu ya, yang benar-benar di dalam politik seperti itu, yang kemarin-kemarin seperti ini. Mungkin kan bisa ada satu kesadaran yang tercipta gitu ya, sebuah kerinduan gitu, sebuah kerinduan bahwa pemimpin kita saat ini, orang Jawa Barat, yang dibutuhkan adalah orang yang benar-benar paham dengan Jawa Baratnya itu sendiri gitu ya, yang paham benar-benar bagaimana permasalahan kota Bandung, Cianjur, Tasik, Garut, dan lain-lain. Siapa adalah orang Sunda yang benar-benar Sundanyal gitu, yang benar-benar mengetahui akarnya gitu. Akhirnya kesadaran itu secara di alam bawah sadar membentuk satu kesadaran butuh orang yang benar-benar Sunda itu sendiri. Akhirnya Kang Deddy lah pilihannya, dan kebetulan Kang Deddy sendiri membicarakan secara sistem pendidikan politiknya atau apapun itu didasarkan dari keadaan realitas dari masyarakat Sunda itu sendiri atau Jawa Barat. Itu yang terpenting. Akhirnya melahirkan kesadaran besar gitu ya. Oke, itu yang kedua adalah faktor kesadaran masyarakat Jawa Barat. Yang ketiga adalah faktor politik. Nah, faktor politik ini menentukan juga sebenarnya, karena lawan-lawan politik Kang Deddy, saya lihat itu ya terlalu textbook ya di dalam perdebatan atau apapun. Sedangkan Kang Deddy benar-benar bicara teknis ya, bicara lapangan, paham atau apa, walaupun secara administratif gitu ya, atau secara regulasi tentang apapun anggaran Kang Deddy paham gitu. Cuman Kang Deddy benar-benar langsung terjun gitu ya. Akhirnya di dalam debat gitu beliau langsung keluar karena emang keseharian sudah biasa gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah pengalaman berpolitik Kang Deddy sudah mumpuni ya, karena beliau mulai dari Golkar seperti apa, terus permainan politik di Jawa Barat seperti apa, itu udah paham banget Kang Deddy gitu ya. Terlebih di sini saya menulis tentang ketika Ridwan Kamil mencalonkan diri di Jakarta. Di sini secara kekuatan lawan yang bisa mengimbangi kekuatan politik Kang Deddy hanya Kang Emil bagi saya gitu ya. Kang Ridwan Kamil yang bisa bicara popularitas, kekuatannya, bicara intelektual, bicara psikologi masyarakat Jawa Barat gitu ya. Itu yang bisa mumpuni menyaingi Kang Deddy hanya Kang Emil bagi saya, Kang Ridwan Kamil. Ketika yang lain bisa pun itu hanya sebuah struktur politik yang berbicara tentang politik praktis saja gitu ya, bukan bicara bagaimana bermain tentang politik etisnya gitu ya. Politik etisnya itu dalam artian bagaimana mengambil hati masyarakat atau apa. Ini calon-calon politik yang lain gitu ya, atau selain Kang Deddy itu belum bisa mumpuni. Tapi ketika